Ya, Timnas Indonesia panen berkah. Jalan STY bawa Garuda ke Piala Dunia semakin diuntungkan. Sinteyong ubah Timnas Indonesia menjadi petarung seperti Korea Selatan. Liburan di Maladewa, Elkan Bagat belum tentu dipanggil Sinteyong untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, jalan Timnas Indonesia yang dilatih Sinteyong untuk segera melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terbuka semakin lebar. Hal ini dikarenakan beberapa kondisi menguntungkan secara tidak terduga menghampiri Timnas Indonesia. Diketahui Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga pamungkas di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Tepat pada ronde kedua grup F, Timnas Indonesia akan memainkan laga melawan Irak dan Filipina. Meskipun hanya butuh 1 poin ataupun 1 kemenangan lagi untuk lolos ke ronde ketiga. Sinteyong selaku pelatih sepertinya tetap membidik kemenangan melawan Irak dan Filipina. Keuntungan mendapatkan kenaikan ranking dan tambahan poin FIFA yang signifikan menjadi alasannya. Belum lagi keuntungan lain bisa segera mendapatkan tiket putaran final Piala Asia 2027. Juga tidak bisa dilupakan begitu saja. Alhasil, kemenangan jadi target besar yang bakal dicanangkan Timnas Indonesia di 2 laga tersebut. Beberapa kondisi menguntungkan secara tidak langsung menghampiri Timnas Indonesia menjelang melawan Irak dan Filipina pada awal bulan depan. Dimulai dari perubahan jadwal yang menguntungkan Timnas Indonesia sebelum berlangsungnya ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika ditelisik, Timnas Indonesia seharusnya menjalani laga away pada laga terakhir melawan Filipina setelah bertemu Irak di matchday kelima. Hanya saja jadwal berubah, di mana Timnas Indonesia berganti menjalankan laga kandang pada laga terakhir. Perubahan ini pun secara tidak langsung menguntungkan Timnas Indonesia yang dilatih oleh Sinteyong. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia berkesempatan menjalankan laga kandang beruntun di 2 laga sisa. Dan momen tersebut jelas menguntungkan karena Garuda tidak perlu melakukan perjalanan ke Filipina. Kondisi fisik dan kebugaran pemain pun dirasakan semakin optimal ya dengan situasi tersebut. Kondisi menguntungkan selanjutnya yakni perihal beresnya proses naturalisasi pemain Garuda. Setelah berhasil memproses Tom Hai dan Ragnar Oratmangun pada 2 laga terakhir kualifikasi, Timnas Indonesia kemungkinan mendapatkan tambahan amunisi baru pada 2 laga berikutnya. Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Reven pun berpeluang menjadi tambahan kekuatan Garuda. Khusus untuk nama pertama, proses naturalisasinya sudah selesai, sementara 2 nama terakhir masih jalan. Kalau selesai tepat waktu, bukan hal yang mustahil 3 pemain tadi akan masuk skuad Garuda melawan Irak dan Filipina. Ya, masuknya para pemain naturalisasi tersebut tentu menjadi keuntungan Garuda nantinya. Lalu untuk keuntungan terbaru yang bakal dirasakan Timnas Indonesia yakni soal lawannya sendiri. Irak yang sudah memastikan diri untuk lolos ke ronde ketiga diketahui akan menjadi lawan Garuda pada laga kelima. Ya, meskipun cukup jomplang ranking FIFA kedua negara, Timnas Indonesia punya kesempatan memberikan perlawanan. Apalagi Irak dikabarkan tidak akan menurunkan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi 2 laga sisa termasuk melawan Timnas Indonesia. Salah satu media Irak menyebut jika Jesus Casas selaku pelatih akan mengoptimalkan 2 laga sisa kualifikasi untuk memberikan jam terbang kepada pemain pelapisnya. Dan kalau benar Jesus Casas akan menurunkan kekuatan pelapisnya, tentu ini menjadi keuntungan bagi Garuda. Hal ini dikarenakan peluang Timnas Indonesia meraih kemenangan semakin besar jika mampu tampil baik seperti saat melawan Vietnam. Ya, itu tadi beberapa keuntungan yang bisa menghampiri Timnas Indonesia jelang 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua. Nah, dahulu Sinteyong pernah mengatakan bahwa Timnas Indonesia kini sudah seperti Timnas Korea Selatan. Saat itu sebagian besar orang mencibir menganggap ungkapan Sinteyong berlebihan. Secara apapun Indonesia ada di bawah Korea Selatan. Tapi ketika Timnas Indonesia baik senior ataupun U23 bermain secara impresif, mampu mengimbangi tim-tim besar di Asia, orang pun dibuat terperangah. Mereka seakan melihat yang bermain bukanlah Timnas Indonesia. Hal ini nampak dari cara bermain dan keberaniannya melakukan duel dengan pemain asing. Gambaran itulah yang tersaji saat ini. Dalam beberapa pertandingan, nampak alur bola para pemain Indonesia begitu berpola. Demikian juga dengan gol-gol yang tercipta, lahir dari sebuah proses yang cantik. Itulah Indonesia saat ini.
Satu lagi yang juga menarik perhatian adalah permainan keras yang disajikan bagi para pemain Indonesia. Kalau dahulu mereka merasa inferior, takut dalam melakukan duel dengan pemain asing, kini malah sebaliknya. Justru para pemain asing yang enggan melakukan duel dengan pemain Indonesia. Dan inilah sepak bola ala Korea Selatan yang ditransfer Sinteyong pada timnas Indonesia saat ini. Hal ini diakui oleh salah satu media Vietnam. Puncak dari sepak bola ala Korea timnas Indonesia itu tersaji saat menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024 pada Jumat 26 April. Para pemain Korea justru dibuat pontang-panting oleh para pemain Indonesia dan pemandangan ini menjadi aneh sebab tidak pernah tersaji di masa lalu ya. Yang ada justru sebaliknya, namun kini semua berubah. Indonesia hampir memenangkan pertandingan di waktu normal, tapi Korea mampu menyamakan keadaan menjadi 2-2 dan memaksakan banyak extra time. Dalam kenyataannya pertandingan ini harus diakhiri dengan adu penalti yang dimenangkan oleh Indonesia. Ya, gaya bermain dan peningkatan dari segi mental inilah yang mengubah para pemain Indonesia. Kini mereka tidak lagi inferior menghadapi tim-tim besar. Rasa kepercayaan dirinya pun semakin membaik dan hal inilah yang sangat membantu perkembangan permainan mereka. Peningkatan yang begitu drastis pada akhirnya membuat nama Indonesia meninggalkan negara ASEAN lainnya. Dalam ajang Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024, Indonesia mampu melesat jauh meninggalkan para pesaingnya di ASEAN. Ya, pilih liburan di Maladewa, Elkan Baggett belum tentu dipanggil Sinteyong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Nama Elkan Baggett menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air dalam beberapa hari terakhir. Penyebabnya karena Yves Vuitton maupun Back 21 tahun ini sama sekali tidak merespon saat dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U23 kontra Junea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei malam kemarin. Sehari sebelum laga, timnas Indonesia U23 versus Junea U23 digelar, Sinteyong sempat ditanya, apakah Elkan Baggett jadi datang ke Prancis atau tidak? Dengan muka yang kesal, Sinteyong meminta jurnalis untuk mencari keberadaan Elkan Baggett sendiri. Singkatnya, Elkan Baggett tidak hadir dalam laga timnas Indonesia U23 versus Junea U23. Padahal tenaga Elkan Baggett dibutuhkan di laga tersebut, mengingat skuad Garuda Muda tidak dapat diperkuat oleh Justin sampai Rizky Ridho sendiri. Semalam, Elkan membuat postingan yang menghebohkan di akun media sosial Instagramnya. Ia terciduk bersama sang kekasih tengah berlibur di salah satu negara Asia Selatan yang dikenal punya pantai yang indah, yaitu Maladewa. Mungkin takut diserang netizen Indonesia, Elkan memilih mematikan fitur komentar di Instagramnya. Nah, pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan pun angkat bicara soal polemik Elkan Baggett. Ya, Bung Ropan, sahabat akrab Roni Pangemanan mengatakan peluang Elkan dipanggil Sinteyong untuk laga kontra Irak dan Filipina ya 50-50 melihat kondisi sekarang. Sehingga kata Sinteyong ingin menyiapkan pemain-pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina, itulah yang menjadi tanda tanya. Apakah Elkan Baggett akan dipanggil Sinteyong? Karena bisa saja Elkan Baggett tidak dipanggil karena Sinteyong tidak begitu suka, kata Bung Ropan. Bung Ropan menegaskan Sinteyong pun tidak perlu takut sekalipun tidak memanggil Elkan sebab pelatih berusia 53 tahun ini punya banyak opsi di lini belakang. Kalaupun tidak dipanggil tidak masalah karena semuanya ada di Sinteyong. Sebagai pelatih kepala dia bertanggung jawab. Mungkin saja kalaupun dipanggil Elkan hanya duduk di bangku cadangan melawan Irak. Barulah kalau kita menang melawan Irak, Elkan ada kesempatan untuk bermain melawan Filipina, kata pria berkacamata itu.